Pertempuran baru di Gaza memasuki hari kedua pada hari Sabtu setelah pembicaraan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Hamas yang telah berlangsung selama seminggu gagal dan mediator mengatakan pemboman Israel mempersulit upaya untuk kembali menghentikan permusuhan. Wilayah timur Khan Younis di selatan Gaza menjadi sasaran pemboman hebat ketika batas waktu gencatan senjata telah lewat tak lama setelah fajar pada hari Jumat. Dengan kolom asap membubung ke langit, kata wartawan Reuters di kota tersebut. Warga turun ke jalan dengan barang-barang yang ditumpuk di gerobak mencari perlindungan lebih jauh ke barat. Israel mengatakan pasukan darat, udara, dan lautnya menyerang lebih dari 200 target teror di Gaza. Pada Jumat malam, pejabat kesehatan di jalur pantai mengatakan serangan Israel telah menewaskan 184 orang, melukai sedikitnya 589 lainnya, dan menghantam lebih dari 20 rumah. Pada Sabtu pagi, sirene roket terdengar di komunitas Israel di luar Gaza, namun tidak ada laporan mengenai kerusakan serius atau korban jiwa. Rekaman Gaza yang diambil dari Israel Selatan, termasuk suara ledakan dan menunjukkan asap membubung ke langit. Kedua pihak yang bertikai saling menyalahkan atas gagalnya gencatan senjata, di mana militan Hamas melepaskan sandera sebagai ganti warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. PBB mengatakan pertempuran itu akan memperburuk keadaan darurat kemanusiaan yang ekstrem. Neraka di bumi telah kembali ke Gaza, kata Jens Laerke, juru bicara kantor kemanusiaan PBB di Jenewa. Jeda yang dimulai pada 24 November telah diperpanjang 2 kali dan Israel mengatakan hal itu dapat berlanjut selama Hamas membebaskan 10 sandera setiap hari. Namun setelah 7 hari pembebasan perempuan, anak-anak, dan sandera asing, mediator gagal menemukan formula untuk membebaskan lebih banyak sandera. Israel menuduh Hamas menolak melepaskan semua perempuan yang ditahannya. Seorang pejabat Palestina mengatakan kehancuran terjadi pada tentara perempuan Israel. Israel telah bersumpah untuk memusnahkan Hamas setelah serangan pada 7 Oktober yang menyatakan bahwa kelompok militan tersebut membunuh 1.200 orang dan menyandera 240 orang. Serangan Israel telah menghancurkan sebagian besar Gaza yang dikuasai Hamas sejak tahun 2007. Otoritas Kesehatan Palestina yang dianggap dapat diandalkan oleh PBB mengatakan lebih dari 15.000 warga Gaza telah terbunuh dan ribuan lainnya hilang. Qatar yang memainkan peran mediasi utama mengatakan perundingan terus berlanjut dengan Israel dan Palestina untuk memulihkan gencatan senjata, namun pemboman baru Israel terhadap Gaza telah memperumit masalah. Seorang pejabat Israel di Washington mengatakan pembebasan sandera sebanyak mungkin merupakan prioritas yang sangat tinggi. Dan untuk itu berdasarkan ketentuan yang disepakati, Israel bersedia memberikan jeda tambahan. Kata pejabat itu, seraya menambahkan, kita bisa bernegosiasi selagi kita masih berperang. Warga dan pejabat Hamas pada hari Jumat mengatakan para pejuang yang bersenjatakan granat berpeluncur roket melawan pasukan dan tank Israel di lingkungan Sheikh Radwan di utara kota Gaza. Korban jiwa dilaporkan terjadi di Lebanon Selatan, titik konflik bagi Israel di perbatasan utaranya, dan media pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel menewaskan 3 orang pada hari Jumat. Kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran, sekutu Hamas, mengatakan 2 dari mereka yang tewas adalah pejuangnya. Ditambahkannya, pihaknya telah melakukan beberapa serangan terhadap posisi militer Israel di perbatasan. Tentara Israel mengatakan artileri mereka menyerang sumber tembakan dari Lebanon dan pertahanan udara telah mencegat 2 peluncuran. Kami akan terus bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan Qatar dalam upaya menerapkan kembali jeda tersebut. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pada konferensi pers di California, sambil menyalahkan Hamas karena gagal memenuhi persyaratan mengenai sandera dan pelanggaran HAM. Serangan di Yerusalem. Senator AS Mark Warner yang mengetuai Komite Intelijen Senat mengatakan Washington harus memberikan tekanan pada Israel. Kita harus mendorong Israel untuk menyadari bahwa ini bukan hanya konflik militer, tetapi ini adalah konflik hati dan pikiran masyarakat dunia dan Amerika Serikat, kata Warner kepada Reuters. Hamas menuduh Washington memberi lampu hijau bagi perang genosida dan pembersihan etnis Israel. Hari ini mereka dengan berani mengulangi kebohongan Zionis yang menganggap Hamas bertanggung jawab untuk melanjutkan perang dan tidak memperpanjang gencatan senjata kemanusiaan, katanya dalam sebuah pernyataan.
AS sedang menyusun rencana bersama Israel untuk meminimalkan kerugian terhadap warga sipil dalam setiap operasi militer di Gaza Selatan, kata seorang pejabat senior AS. Pengeboman hari Jumat paling hebat terjadi di Khan Younis dan Rafah di selatan, kata petugas medis dan saksi mata. Ratusan ribu warga Gaza berlindung di sana karena pertempuran di wilayah utara. Selebaran yang disebarkan di wilayah timur Khan Younis memerintahkan penduduk di 4 kota untuk mengungsi bukan ke wilayah lain di Khan Younis seperti di masa lalu, tetapi lebih jauh ke selatan ke Rafah. Anda telah diperingatkan, kata selebaran itu dalam bahasa Arab. Israel merilis tautan ke peta yang menunjukkan Gaza terbagi menjadi ratusan distrik yang dikatakan akan digunakan di masa depan untuk mengkomunikasikan wilayah mana yang aman. Di Rafah, warga membawa beberapa anak kecil yang berlumuran darah dan berlumuran debu keluar dari rumah yang dihantam. Muhammad Abu Elnen yang ayahnya adalah pemilik rumah tersebut mengatakan bahwa rumah tersebut melindungi orang-orang yang mengungsi dari tempat lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lewatkan berita-berita terkini setiap harinya. Salam damai.